jadi apa sih namanya, kontras dengan itu. Makanya gue sempet sih ngomong sama manajernya Tessa kan, Simon. Gue bilang, ya gue mau berbakti sama ibu gue dulu, gue fokus dulu ibu. Tadi kan makanya gue tuh pengen berangkatin ke Mekah gitu. Kan dia mau janji kan pengen mau ajakin ke Mekah kan gitu. Nyokap kandung gue. Jadi waktu itu pas belum gue mualaf itu, nyokap juga ingetin ke ini Tante Novi, ini saksinya. Dia bilang kan aku mau ke Mekah ya, aku pernah ngaji waktu film Intan, ya kan? Yeah. Yang mau ke Mekah kan nggak jadi kan? Iya. Ini saksinya. Tante punya adiknya mama. Iya. Jadi itu, saya nggak apa. Jadi diingetin gitu loh. Jadi diingetin sama mama. Kamu ingat nggak San apa dulu? Kamu mau ngajin mama ke Mekah loh. Masa sih mah? Gitu. Aku juga kaget waktu itu kan. Masa sih mah? Iya tuh. Waktu sama Tante Dewi. Ya kan? Saksinya Tante Dewi gitu. Ini mama cerita ke Tante Novi. Makanya ini Mas Bunda pasti kan mau ngasih tahu aku kenapa aku mau olahraga. Oh, jadi aku ceritain ya. Jadi waktu itu ibunya setiap hari tahajud minta Muslim minta kepada Allah supaya seandainya masuk ke Islam lagi. Nah terus ternyata pas tahun 2013 itu kayaknya seandainya tuh kayak gundah gitu. Akhirnya dari dalam hatinya langsung kepengen pindah ke Islam sesuai dengan keinginan mamanya. Terus jadilah 2013 atau 14-an 14 itu Sandi masuk kembali ke Islam. Nah itu dia perasaannya tuh kayak plong gitu. Selama ini perasaannya kayak ada yang hilang. Pada di poin hidayah pertama aku bilang, aku nyebut itu hidayah pertama. Itu gitu, dan ibunya kan senang sekali kan. Nah terus sudah itu akhirnya ya mungkin ibunya ingetin ya, mamanya kepengen kan Sandi punya janji pengen umroh. Nah waktu itu Sandi sempat berusaha sekuat tenaga untuk supaya memenuhi keinginan ibunya untuk umroh. Lisan ya, waktu itu kena masalah pertama itu saya sendiri ada dikasih Sandi ada bisnis gitu, terus udah gitu nggak jadi karena Sandinya lagi di sana dalam negara. Akhirnya dia kasih uang untuk ke mamanya untuk masuk untuk umroh waktu itu ya 2000 berapa sih? 2016 ya. 2016, tapi ada apa namanya nggak mulus gitu, ada masalah nggak bisa umroh. Nah dari mulai saat itu mungkin ayahnya agak sedikit kecewa kenapa masuk balik lagi ke agama itu. Sementara dari pihak kami, dari pihak keluarga kami, kakeknya dia, kakek itu adalah ayah ibu saya itu sangat seneng banget gitu. Akhirnya kembali lagi cucu saya ke agama Islam. Sedangkan ayahnya itu kan jadi bertentangan ya. Kan tadinya kok udah Islam masuk Kristen, sekarang balik lagi, dia kecewa lah. Jadi kan bingung Sandi, salah satu kemana nih gitu loh. Yang sementara Sandi itu kan sebenarnya Sandi itu seorang anak yang baik sekali gitu, penurut. Jadi apa ya? Tunggal aku juga. Tunggal, apa yang orang tuanya minta itu selalu dikabulkan dan tidak pernah melawan. Jadi kalau apa, iya mah gitu. Sandi itu dari kecil kan udah Islam. Jadi kan tinggal sama ibunya, belajar ngaji, Al-Qur'annya pandai, bisa baca Al-Qur'an gitu. Tinggal dari kecil memang udah dididik Islam. Gitu sama keluarga ibunya, sama ayah dan ibu saya. Gitu. Yang pas apa nih? Pas mama meninggal. Yang pas mama meninggal. Gimana ya? Jadi nggak usah dibahas itu. Jadi Sandi itu waktu itu bilang, San kayaknya feelingnya tante, mama itu udah nggak ada waktunya lagi karena sakitnya udah parah.
Jadi 2000 jadi pas bulan Oktober itu udah parah tuh mamanya. Nah, terus akhirnya tante ambil alih. Jadi urusan mamanya itu yang ngurus Sandi udah kita bebasin deh, biar mamanya istirahat. Nah, bulan Januari cuci darah. Tadinya mamanya nggak mau cuci darah, hanya kepengen datang besuk Sandi sama bawa kue. Kan dia ulang tahunnya tanggal 24 Januari. Sandi. Tapi nggak bisa, harus cuci darah. Terus aku bilang gini, kayaknya mama udah berat deh San, nggak bisa umroh. Nah terus Sandi bilang, ya kita berpositif thinking deh supaya bisa gitu loh, bisa ada kekuatan untuk umroh gitu. Nah jadi nggak, Sandi tuh pas mamanya lagi gawat-gawatnya itu hanya bilang, Tan, tolong tanyain ke mama apa sih yang mama mau dari diri saya, tolong ya Tan, tanyain. Ya udah, terus aku tanya ke mamanya Santi kan namanya, kamu mau Sandi itu seperti apa? Nah terus Santi kakakku bilang, aku mau nggak macem-macem, aku maunya Sandi jadi anak yang baik, jadi orang yang baik dan sayang keluarga sama anaknya gitu. Jadi itu pesen dan udah disampaikan ke Sandi. Itu aja. Cuci darah, gagal ginjal. Iyalah pastinya. Memang untuk saat ini memang ya masih dalam poin itu ya sekarang. Jadi ya masih guna-guna baru beberapa bulan, biarpun saya waktu itu kan akhirnya saya minta direhab kan, padahal kan saya sih udah bebas kan, cuma saya minta direhab kan, suruh mama, suruh yang belum mama mama bilang kan, Sandi kamu kapan direhab, mama pengen kamu sudah direhab loh gitu. Ya akhirnya kan cuma kasih jalan kan, kira aku dapat pasal 127 kan, jadi akhirnya kan dikabulkan ya pasti kan ya Tuhan kasih jalan atas doa mama kan, walaupun mama udah nggak ada kan. Ya udah akhirnya ya aku minta direhab, makanya aku bilang sama Tante Novitan, aku mau direhab. Aku minta sama Mas Andre juga, Mas Andre tolong referensikan rehab yang tepat buat aku. Dia yang lawyer kan, kamu yakin? Iya aku yakin. Akhirnya aku minta direhab supaya aku bisa, ya namanya amanah kan udah dibilang, aku pasti ngikutin kalau mama bilang apa aku ikut. Dari dulu begitu emang. Makanya Aku manut gitu. Begitu Sandi keluar langsung bilang, aku mau rehab kan. Terus kita tanya sama Andre kebetulan yang jadi salah satu pengurus di yayasan yang kita. Akhirnya langsung direhab cuma 1 hari, pas waktu itu malam takbiran Idul Adha. Sandi terus nginep di rumah saya, terus langsung dibawa ke rehab ke Ciawi. Nah setelah itu baru mulai deh. Iya tadi namanya cinta sejati kan, gue baru sadar ketika gue tuh bener-bener gila ya, memang paling berat terakhir tuh gue nggak bisa ketemu sama nyokap gue gitu. Pas lagi padahal jadi kan gue juga pasti dikasih tahu, gue lagi ngobrol-ngobrol begitu, terus tadi dari temen pengajian di ini kan di BKM itu kan, Badan Kemakmuran Masjid, bilang katanya lagi lo nggak tahu San apa nyokap lo meninggal. Jadi gue tabrak tuh pintu, jedung, mesti meminta tolong petugasnya kan, gue pengen dung, masa sih nggak mungkin, gue pengen ketemu nyokap gue gitu, tapi nggak bisa gitu kan, karena mendadak soalnya kan. Gue juga baru tahu siang, akhirnya ditolongin sih sama salah satu petugas di sana kan, emang prosedurnya kan ada video call, akhirnya dibantu sama video call. Kalau enggak itu juga gue ngeliatin cuma pas dari dalam kubur, belum nggak sempet yang mukanya atau gimana, gue nggak bisa ngeliat gitu, gimana sih Malamnya video call kan. Nah terus udah gitu kan, akhirnya gimana nih mau menyatukan ya
Karena Sandi lagi terluka hatinya, gimana kan sekarang mamanya udah nggak ada. Jadi terus akhirnya saya minta tolong sama temannya, saya itu adalah salah satu pendeta dari Pak Dini, temannya Pak Dini, minta supaya Deninya mau berkomunikasi. Memang sih sudah berkomunikasi, tapi paling tidak bisa lancar gitu berkomunikasi sama ini papanya. Nah terus udah gitu saya komunikasi akhirnya terus saya bilang Sandi udah bebas, udah dikabulkan permohonan rehabnya, terus dalam waktu 1-2 minggu akan keluar. Terus Sandi minta supaya direhab. Terus gimana? Ya udah kalau Sandi mintanya direhab silakan. Setelah itu Sandi terus tinggal di mana gitu. Terus akhirnya Sandi sebelum direhab minta ketemu sama ayahnya. Jadi kita ketemu lah sebelum ke Ciawi di Purimol. Dan itu udah berubah papanya. Papanya sudah menerima dengan baik. Akhirnya itu kenapa? Karena ada pihak ibunya, bundanya itu yang menyadarkan. Jadi yang namanya anak tetap anak. Gak ada yang namanya bekas anak. Kalau istri bisa bekas istri ya. Terus itu namanya darah daging. Terus dia menyadari itu nggak sepenuhnya salah saya. Pasti orang tuh ada salah dong. Jadi sekarang gini, dia udah kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya. Sekarang giliran kamu untuk ambil Sandi, untuk dekat dengan Sandi begitu. Akhirnya bapaknya kebuka loh pikirannya, itu yang melegakan saya. Akhirnya sekarang ini tinggal bapaknya gitu. Tapi papa masteran nih. Iya. Iya. Nah terus juga dikasih masukan, anggap itu jangan jadi pertentangan. Ya sudah, jangan dipaksa. Kalau anaknya nggak mau masuk Kristen, nggak usah, jangan, biarkan saja dia yang memilih gitu. Kan kita bisa damai walaupun agama berbeda. Berarti udah diterima ya sama bapak Udah, ya? sudah diterima. Nah itu yang bikin tante lega. Kan dia kehilangan seorang figur ayah dari dia tuh cuma sama bapaknya itu cuma sekitar 4 tahun waktu kecil. Terus waktu SMA 3 tahun. Jadi cuma itu, selebihnya ibunya. Jadi yang dominan ibunya lah ya. Dia sayang banget. Begitupun almarhum itu sayang banget sama dia sampai detik-detik terakhir.